kita lanjutkan berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis vertikal dan common size. Begini, ini sebenarnya melihat bagaimana perusahaan itu tumbuh, ya. Apakah perusahaan itu meningkat pertumbuhannya atau justru menurun? Apa saja yang bisa diamati jadi dari angka-angka ini dan satu sama lain berkaitan, ya, satu sama lain berkaitan. Seperti misalnya pendapatan. Kalau pendapatan di sini, kalau Anda perhatikan ini contoh dari PT Semen Indonesia yang saya punya. Dan nanti saya juga akan minta Anda untuk membuat yang sama seperti saya. Pertama, kita ke common size ya, di common size. Di common size ini, itu Anda diminta untuk melihat. Jadi, bagaimana Anda bisa melihat pertumbuhan perusahaan dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Pertama sekali, seperti Anda minggu lalu membuat proyeksi pertumbuhan, ya, Anda pasti pertama kali adalah melihat ini. Nah, 31,545 ini pertumbuhan pendapatan. Bagaimana caranya 31 dari mana dapat 31,545? 1. Pendapatan tahun 2019 dikurangi pendapatan 2018 dibagi 2018 dikalikan 100%. Ya. Jadi, pendapatan 2019 dikurangi pendapatan 2018 dibagi pendapatan 2018 dikalikan 100%. Ketemunya adalah ini. Di video saya yang sebelumnya untuk chapter 9 sudah jelas sekali bagaimana cara mencari. Jadi Anda nggak perlu 2 kali kerja ya. Yang kemarin sudah ada, tinggal Anda menata ulang atau mengikuti format yang berbeda dengan angka-angka yang sama. Oke. Apa maknanya 31,545? Jadi, pertumbuhan pendapatan atau pendapatan tahun 2019 meningkat 31,545% dibanding pendapatan tahun 2018. Itu konsepnya dulu. Untuk common size. Oke. Kemudian, apakah bagus pertumbuhan pendapatan atau kenaikan pendapatan dari 30T, ini 30T ya, 30T menjadi 40T, sangat bagus. Apalagi kalau dilihat dari tingkat pertumbuhan. Bayangkan, naik 31% itu sangat bagus. Oke, next. Kita melihat komponen yang kedua. Adalah komponen beban pokok pendapatan atau HPP. Karena ini minus, ya kan? Karena HPP ini mengurangi pendapatan, sehingga memang ada kurung minus begini. Nah, namun untuk untuk common size, Anda tidak perlu mengindahkan atau dicuekin aja gitu. Minusnya dicuekin aja. Gimana caranya? Sama aja. Jadi 27.654 dikurangi 21, jadi HPP tahun 2019 dikurangi HPP tahun 2018 dibagi HPP 2018 dikalikan 100%, ketemunya sekian. 29.484%. Maksudnya apa? Maksudnya adalah beban pokok pendapatan PT Semen Indonesia tahun 2019 naik sebesar 29,484% dari
HPP tahun 2018. Itu maknanya. Terus kemudian bagus nggak? Nah, kalau bagus atau enggak, Anda bisa membandingkan antara pendapatan, prosentase kenaikan pendapatan, ya, prosentase kenaikan pendapatan dengan prosentase kenaikan beban pokok penjualan, beban pokok pendapatan. Nah, di sini kenaikan pendapatan lebih besar dibandingkan kenaikan beban pokok pendapatan. Artinya apa? Bahwa PT Semen Indonesia tahun 2019, oke. Jadi PT Semen Indonesia itu semakin efisien atau efektif mengelola harga pokok penjualan atau semakin efisien dalam, nah ini mencerminkan gini ya, apa saja komponen-komponen yang terdapat di beban pokok pendapatan? Yang jelas bahan baku, tenaga kerja ada di situ, ya, tenaga kerja, bahan baku, apalagi ya di situ ya, material ya, iya bahan baku material, yes itu. Jadi kalau dilihat komponen HPP dengan komponen pendapatan, mencerminkan PT Semen Indonesia dapat mengelola produksinya atau dapat mengefisienkan biaya produksinya dengan kenaikan pendapatan yang 31. Jadi gini misalnya gini, uangnya nambah gitu ya, duit yang diperoleh itu nambah, tapi spendingnya, pengeluarannya tidak sebesar pertambahan duit yang ada tadi. Apa ngomongnya? Maksud saya begini loh, pendapatan yang diterima oleh perusahaan, oleh PT Semen Indonesia itu lebih besar daripada ongkos produksi. Kalau pendapatan yang diterima itu lebih besar daripada ongkos produksi, berarti kan mencerminkan PT itu atau perusahaan itu semakin efisien mengelola biaya produksi. Efisiennya gimana? Nah, bisa jadi perusahaan memperoleh bahan baku yang lebih murah atau tenaga kerja yang lebih murah. Atau memang kalau produksi massal semakin besar itu kan semakin ngirit biaya produksinya. Anda bisa membandingkan dengan harga produk satuan ya dengan harga produk massal. Anda sudah belajar itu di mata kuliah yang lain. Jadi harga produk massal pasti cenderung lebih murah dibandingkan harga produk satuan. Baju butik satu per piece itu bisa 1 juta, bisa 2 juta. Harga produk massal dengan bahan yang sama kalau diproduksi secara massal, misalnya diproduksi secara 100 memproduksi 100 unit, itu harganya bisa lebih murah. Karena apa? Kainnya bisa lebih murah karena belinya lebih banyak. Kalau lebih banyak berarti kan lebih murah. Tenaga kerjanya juga lebih murah. Karena apa? Biasanya kalau tenaga kerja dapat pesanan lebih banyak, itu dapat diskon, kasih diskon. Nah, itu maksud saya di beban pokok pendapatan. Semakin efisien itu di situ. Oke. Mudah-mudahan Anda paham ya. Kalau Anda nanti tidak paham, silakan Anda menanyakan ke saya. Oke, terus kemudian kita ke laba kotor. Kalau laba kotor kan pasti dari kalau ini kan berarti lebih besar ya, lebih besar ini. Kalau pendapatannya lebih besar dibandingkan beban pokok pendapatannya, sehingga laba kotornya lebih besar. Maksudnya apa ini? Kenaikannya lebih besar. Karena dia kan semakin efisien sehingga labanya semakin besar. Itu maksudnya. Terus kemudian beban penjualan. Nah, beban penjualan juga gitu. Terjadi kenaikan 37,868 atau 37,9%. Ya, saya bulatkan aja 37,9%. Berarti apa ini? Nah, ini terlalu besar nih. Kalau bisa, beban-beban yang ada di sini itu, nah, beban yang ada di sini itu tidak melebihi kenaikan ini, kenaikan pendapatan. Sebisa mungkin kenaikan beban penjualan, beban umum dan administrasi ini tidak melebihi pendapatan, tidak melebihi kenaikan pendapatan. Sedangkan kalau Anda perhatikan di beban penjualan itu kenaikannya sebesar 37,9% dan beban umum dan administrasi sebesar kenaikan